Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Mizan atau hari di mana diadakan timbangan amal perbuatan manusia kelak di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Diriwayatkan bahwa seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap longgar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Hakim. Mizan yang Allah siapkan sangatlah akurat dalam menimbang, tidak akan lebih dan tidak akan kurang sedikit pun, karena mizan diatur oleh Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kita mungkin telah mengetahui bahwa yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal kebaikan kita. Tapi ternyata ada hal lain yang akan ditimbang di hari kiamat itu. Lalu, apa saja yang akan ditimbang di hari kiamat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang akan ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada 3 pendapat ulama yang menjelaskan tentang apa saja yang akan ditimbang di hari kiamat kelak. Pertama, amal perbuatan. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal perbuatan. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita suatu amalan yang sangat ringan untuk diamalkan, akan tetapi sangat berat timbangannya di hari kiamat. Hal ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengamalkannya. Tentang hal ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, ternyata berakhlak mulia merupakan sebuah amalan yang sangat berat timbangannya di hari kiamat. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Salah satu tugasnya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kedua, fisik pelaku amal. Hal kedua yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan iman yang ada di dalam dirinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, betisnya kecil.
tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwa, tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap pakaiannya, sehingga terlihat kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang sedang kalian tertawakan?" Para sahabat menjawab, "Kedua betisnya yang kecil, wahai Nabiullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, buku catatan amal. Selanjutnya yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal manusia. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya, setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah bertanya, "Apakah engkau memiliki uzur atau alasan?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun." Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang di dalamnya terdapat kalimat, "Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadirkanlah timbangan untukmu." Dia berkata, "Wahai Robku, apalah arti kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kamu tidak akan dizalimi." Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat, dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pendapat ketiga ini dinilai lebih kuat oleh Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya, beliau menegaskan, yang benar, berat dan ringannya timbangan itu tergantung pada kitab yang di sana ada catatan amal. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ketiga hal yang akan ditimbang di hari kiamat. Mungkin sedikit asing bagi kita mengenai dua atau satu dari hal yang akan ditimbang ini, akan tetapi tiga pendapat ulama tentang hal yang akan ditimbang di Yaumul Mizan ini memiliki dalil yang sama kuatnya dan sama sohihnya, sehingga Imam Ibnu Katsir dalam hal ini mengatakan, mungkin untuk dikompromikan dari semua riwayat yang ada bahwa semuanya sohih, di mana terkadang yang ditimbang terkadang amalnya, terkadang tempat catatan amal, dan terkadang pelaku amal. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.